Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Tidak ada kalimat yang lebih indah daripada kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melatih kita untuk bisa dan mampu menjadi orang yang penuh kasih sayang terhadap sesama, bahkan terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah ajaran Islam sejak 14 abad yang lampau melalui khairul anbiya sekaligus sayyidul an'am, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasannya ada seorang laki-laki yang sedang berjalan kehausan, dan pada saat itu pula dilihatnya ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilati pasir karena kehausan. Melihat kejadian itu, apa yang dilakukan orang tersebut? Dia pun masuk ke sebuah sumur dan dengan memakai khuf, yaitu sejenis sepatu yang terbuat dari kulit, lalu dia mengambil air. Dia pun menggigitnya dan membawanya sehingga berhasil naik ke atas untuk memberikan air itu kepada seekor anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga karena amalan memberikan minum kepada seekor anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan Islam, dunia hewan itu tidak jauh berbeda dengan dunia manusia, yang dimana sama-sama memiliki ciri khas, karakter, serta perasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Dan tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Berangkat dari pemahaman tersebut, sejarah Islam telah membukukan catatan-catatan penting mengenai ketinggian peradaban Islam dalam hal menyayangi hewan dan tidak berlaku semena-mena terhadapnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke perkebunan salah seorang sahabat yang ternyata di dalamnya terdapat seekor unta yang sedang meneteskan air mata seraya mengadu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku pemiliknya. Maka Rasulullah pun menegurnya seraya berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu membebani untamu melebihi kemampuannya dan jangan sampai kelaparan." Hadis riwayat Abu Dawud. Termasuk bentuk kasih sayang yang diajarkan Islam terhadap hewan adalah perintah Rasulullah untuk menajamkan pisaunya ketika menyembelih hewan, sebagaimana dikutip dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ."
wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tercatat juga dalam sebuah riwayat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beserta sahabat lainnya sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat melihat bahwasanya ada seekor burung yang sedang bersarang dengan kedua anaknya. Lalu kedua anaknya diambil sehingga sang induk berterbangan ke sana kemari untuk mencari anaknya. Melihat kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seraya berkata, "Siapa yang telah memisahkan burung ini dengan anaknya, maka kembalikan anaknya kepadanya." Kemudian ketika Rasulullah melihat kami membakar rumah semut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah yang telah membakar rumah semut ini?" Kemudian para sahabat menjawab, "Kami ya Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sungguh tidak boleh bagi siapapun untuk menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api." Hadis riwayat Abu Dawud. Belajar dari kejadian-kejadian itu, para ulama ahli fikih menetapkan kewajiban bersikap kasih sayang kepada hewan, sehingga hukumnya wajib memberi makan kepada hewan peliharaan. Jika tidak mau, pemiliknya harus dipaksa untuk menjualnya atau melepaskan hewan tersebut. Subhanallah, sungguh luar biasa ketinggian peradaban Islam sejak 14 abad yang lampau. Semua kehidupan makhluk di muka bumi ini mendapatkan perhatian dan hak-haknya jauh sebelum Barat mengenal sebuah peradaban dan tatanan kehidupan. Lihat saja Abu Ishaq Ash-Shirazi yang hidup sekitar 476 Hijriah, seorang ulama bermazhab Syafi'i dan imam besar yang hidup pada abad ke-5. Ketika beliau sedang berjalan bersama para murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seekor anjing, sehingga murid-murid Abu Ishaq pun menghalaunya dengan melemparinya dengan batu. Melihat kejadian itu, Abu Ishaq berkata kepada para muridnya, "Janganlah kalian melempari anjing itu. Bukankah jalan itu milik bersama?" Demikianlah kenyataan sejarah Islam dan ketinggian karakter kebudayaan umat yang lahir dari didikan yang syarat dengan nilai-nilai kasih sayang. Kasih sayang yang diajarkan Islam kepada dunia tidaklah terbatas pada sesama manusia, tetapi kepada seluruh makhluk hidup yang berada di muka bumi ini. Maha benar Allah yang mengutus nabinya sebagai utusan penyebar kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman yang menyaksikan channel ini. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.